Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 1. Apriliana Alvina Damayanti, NIM 195231076. Yang kedua, Winda Lestari, NIM 195231077. Yang ketiga, Ria Istajib Ramadhani, NIM 195231088. Yang terakhir, Fadila Ayuka, NIM 195231099. Di sini kami akan mempresentasikan tentang peranan pasar uang antar bank atau PUAP. Pasar uang antar bank atau PUAP atau sering disebut dengan interbank call money merupakan salah satu sarana penting untuk mendorong pengembangan pasar uang. Pasar uang antar bank sendiri adalah tingkat suku bunga yang ditentukan dan dikenakan oleh pihak bank kepada bank yang melakukan pinjaman di pasar uang antar bank atas penerbitan PUAP. Suku bunga tersebut diukur dalam persen. Dalam hal ini, bank yang kelebihan dana atau surplus unit akan meminjamkan dana kepada bank yang kekurangan dana atau defisit unit dengan memberikan kompensasi tingkat suku bunga tertentu. Baik pelaku transaksi PUAP adalah bank-bank umum yang menjadi anggota JIBOR atau Jakarta Interbank Overnight Rate. Penentuan tingkat suku bunga PUAP disesuaikan dengan tingkat suku bunga pasar. Berdasarkan Perpu PI nomor 6/11/PPI/2004 tentang penjaminan PUAP, yaitu dalam rangka program penjaminan oleh Bank Indonesia, bagi bank yang memberikan suku bunga PUAP lebih tinggi dari batas maksimum suku bunga yang ditetapkan, maka pemerintahan hanya menjadi PUAP sebesar pokok pinjaman ditambah bunga sesuai dengan suku bunga maksimum yang ditetapkan. Proses transaksi peminjaman dana PUAP hanya berlangsung dalam jangka pendek antara 1 hingga 7 hari karena dana PUAP ini berfungsi sebagai pemenuhan kebutuhan harian. Menganalisis pergerakan bunga. Tabel perkembangan tingkat suku bunga pasar uang antar bank seperti tabel yang di bawah. Aktivitas pasar uang antar bank atau PUAP rupiah menunjukkan kenaikan di tahun 2001 dibandingkan dengan tahun 2000. Secara keseluruhan, rata-rata suku bunga PUAP meningkat 410 bps dari 10,46% menjadi 14,56%. Sementara volume transaksi mengalami peningkatan sebesar 39,9%. Peningkatan suku bunga dan volume transaksi tersebut terjadi baik di PUAP pagi maupun PUAP sore. Sedangkan rata-rata volume transaksi meningkat sebesar 61,0%. Perkembangan yang sama terjadi di PUAP sore, di mana rata-rata suku bunga meningkat 424 bps menjadi 18,33%. Menganalisis kondisi PAUP dan falas. Adanya pasar uang ini beranjak dari kondisi perekonomian dunia yang tidak stabil, bahkan sudah terjadinya krisis moneter secara global, sehingga timbulnya pemikiran untuk diadakannya sistem simpan pinjam, kredit baik jangka pendek maupun jangka panjang seperti SBI, SPBU, Sun, Repurchase Agreement, dan diharapkan dapat membantu di saat krisis moneter. Instrumen pasar uang di Indonesia dijual belikan dalam pasar uang yang jenisnya cukup banyak seperti sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat deposito meliputi komersial paper, call money, repurchase agreement, dan banker acceptance. Perbankan syariah sebagai lembaga keuangan yang memfasilitasi perdagangan internasional tentu tidak dapat menghindari diri dari keterlibatannya dalam transaksi valuta asing, sehingga perbankan syariah yang salah satunya bergerak dalam bidang bisnis syariah harus menyusun konstruksi rancangan bangun transaksi valuta asing tanpa harus terlibat pada mekanisme transaksi valuta asing yang bertentangan dengan prinsip syariah. Menganalisis kebutuhan dana melalui PUAP dan pasar falas. Pihak-pihak yang berpartisipasi dalam pasar uang sebagai berikut, yaitu yang pertama, kedua belah pihak yang membutuhkan dana, baik bank maupun perusahaan non-perbankan, butuh
butuh dana yang perlu segera diisi kembali untuk kepentingan tertentu. Yang kedua, pihak yang menginvestasikan dana, yaitu pihak yang menyediakan dana untuk tujuan investasi di pasar uang atau pihak yang menjual dana, baik bank maupun perusahaan non-perbankan. Orang yang membutuhkan dana dan tujuan mereka mencari dana ini di pasar keuangan jangka pendek bergantung pada minat dan kebutuhan mereka yang mencarinya. Ada 4 tujuan untuk mengumpulkan uang di pasar uang jangka pendek, yaitu yang pertama melengkapi keperluan jangka pendek, yang kedua melengkapi keperluan likuiditas, yang ketiga melengkapi keperluan tabungan kerja, dan yang terakhir biaya likuiditas yang segera dibayar. Pemilihan dana pada pasar uang selalu berkaitan menggunakan pasar uang. Artinya, bila kita hendak menginvestasikan uang kita pada pasar uang, maka kita akan selalu mempertimbangkan aktivitas yang terjadi pada pasar falas. Demikian juga sebaliknya. Hal ini dilakukan buat memilih investasi pasar uang dan falas ini sebagai lebih krusial jika jumlah dana yang terdapat pada jumlah syarat ekonomi dalam waktu yang kurang baik. Menganalisis mekanisme PAUB. Mekanisme pasar uang hanya dapat berfungsi dengan baik apabila dipenuhi beberapa syarat sebagai berikut, yaitu yang pertama, cukup banyak instrumen sebagai pengganti uang yang dapat diperdagangkan. Uang yang diperdagangkan harus mempunyai bentuk atau instrumen tertentu, antara lain sertifikat Bank Indonesia atau SBI, surat berharga pasar uang atau SPBU, sertifikat deposito, dan call money. Yang kedua adalah ada lembaga keuangan yang bersedia menjadi pencipta pasar atau market maker. Lembaga inilah yang akan menjualnya kepada unit yang mempunyai kelebihan dana jangka pendek atau membelinya dari unit yang kekurangan dana jangka pendek. Yang ketiga, prasarana komunikasi yang memadai. Dan yang terakhir, informasi keuangan yang dapat dipercaya, yaitu data keuangan perusahaan yang mengeluarkan SPBU, agar setiap peminat dapat membuat penelitian mengenai keadaan perusahaan. Adapun mekanisme SPBU nasabah, baik badan usaha maupun perorangan, yaitu dengan mengeluarkan surat aksep atau wesel untuk mendapatkan dana dari bank atau lembaga keuangan non-bank. Kemudian surat-surat berharga ini diperjualbelikan oleh bank atau lembaga keuangan non-bank melalui security house yang akan memperjualbelikan dengan BI. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.